Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, selamat pagi. Kita mau bersyukur buat segala anugerah, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sebelum dengarkan renungan, kita masuk di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang telah Tuhan jadikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penjagaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh bangun dan kami mau bersyukur buat segala kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami dalam renungan pada pagi ini Tuhan, jamah urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus dan bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada kami, Engkau memberikan pencerahan dalam hidup kami, untuk kami boleh melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, renungan kita pagi ini, di dalam Yohanes pasal 7, ayat 30 sampai 32. Ayat 30, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Sebab saatnya belum tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun banyak orang berusaha menangkap dan membunuh Yesus, tapi tidak seorang pun yang berhasil menyentuh dia. Segala sesuatu yang terjadi di dalam Yesus selalu ada dalam rencana dan kehendak Bapa. Walaupun manusia berencana menangkap dia, mereka tidak akan berhasil karena waktunya belum tiba. Nah, saudara, arti dari waktu yang belum tiba ini sesuai dengan perkenanan Bapa. Waktu saat yang sesuai dengan perkenanan Bapa itu belum tiba. Seperti yang ada di dalam Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam Yohanes 7 ayat yang ke-31 mengatakan bahwa tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepada Yesus dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah dia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, demikian pula Allah akan melindungi dan mengirimkan pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita akan senantiasa aman-aman saja tanpa gangguan. Yang perlu kita ketahui adalah semua yang terjadi dalam hidup kita tentulah seizin Tuhan. Dan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan mengarah kepada rencana Tuhan. Ya, saudara, jadi tidak ada segala sesuatu terjadi itu tanpa seizin Tuhan dan tanpa tujuan. Allah izinkan itu terjadi, hal itu terjadi, apa yang kita alami, Allah punya tujuan dalam kehidupan kita. Allah izinkan, ada maksud Tuhan. Karena itu kalau kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, kita bertanya, Tuhan, apa
maksud Tuhan lewat peristiwa ini? Apa rencana Tuhan melalui apa yang sedang aku alami? Mungkin Tuhan sedang membentuk hati kita untuk lebih sabar, untuk lebih lagi kita mengandalkan Tuhan. Kalau dulu-dulu kita pakai kekuatan kita sendiri, Tuhan mau kita belajar untuk mengandalkan Dia, atau untuk kita lebih percaya, atau untuk kita lebih dekat lagi kepada Dia. Yang pasti, untuk hal yang kekal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ketahui bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah seizin Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti juga hidup di dalam waktunya Tuhan. Di dalam kehendaknya Tuhan. Orang tidak akan dapat mencelakakan kita jika Tuhan tidak mengizinkan. Dan seandainya pun terjadi, pastilah Tuhan punya maksud di balik peristiwa itu, di balik kejadian itu. Saudara yang kekasih, katakan bahwa kepercayaan, ya, kepercayaan. Banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tapi apakah mereka sudah menerima Yesus sebagai Mesias dengan pengertian yang benar? Nah, jawabannya masih banyak yang meragukan. Saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya kepada Yesus? Sharingkanlah hal ini kepada orang lain. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari saudara kita doa selesai renungan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Bapa, buat renungan pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan, manapun mereka berada Bapa. Kalau kami mengalami persoalan Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Engkau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Dan kami bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan dari peristiwa yang kami alami? Kami tidak lagi bertanya, kenapa harus terjadi? Kenapa? Ada apa? Kami bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik kejadian ini? Yang kami tahu bahwa Tuhan selalu merancang yang terbaik buat kami. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan bagi kami, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Bahkan firman-Mu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Walaupun peristiwa saat ini dalam pandemi, kami mengalami kesulitan. Kami mungkin ada yang di PHK, kami mungkin ada yang kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sorga bertanggung jawab atas hidup kami. Sorga sanggup memelihara hidup kami. Tuhan mengajarkan melalui peristiwa ini untuk kami semakin bergantung, berharap, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau bersyukur, saudara. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Untuk di mana Tuhan selalu menjaga kami. Dan berikan kepada kami hati yang rendah hati. Di mana apa yang terjadi dalam hidup kami, keberhasilan yang kami alami, semua adalah berkat campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan. Jikalau dia ada di antara kami yang masih mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan, kami minta ampun. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini
sedang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Yang sedang sakit, Tuhan Engkau jamah oleh kuasa bilur-bilur mereka disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Memberikan penghiburan dan damai sejahtera bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Kau memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan dengan segala kebaikan anugerah-Mu. Tuhan juga mempertemukan kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat. Kami mohon Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, berkati kami dengan segala kebaikan anugerah dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami akan mendapatkan promosi, kami akan mendapatkan surprise dari Tuhan. Sepanjang hari ini Bapa, kami aman di dalam tangan-Mu, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan mencukupi segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.